saya melihat seorang gadis, saya setengah ngantuk gitu ya, ada yang ngetuk-ngetuk jendela, nah mobil saya. Itu seorang gadis umur 9 tahun berponi, saya masih ingat wajahnya. Wajahnya nggak gitu besar, tapi matanya sangat besar. Mata besar, dia minta uang dengannya. Terus saya terpikir saat itu adalah, gimana ya ibunya anak ini? Iya. Sedangkan anak saya kebetulan waktu itu baru 2, laki-laki, pasti sudah makan, sudah buat PR, sudah dibalik selimut, sudah tidur, siap buat sekolah besok. Terus saya pikir detik juga, apa saya memalingkan wajah saya, atau saya harus berbuat sesuatu gitu loh. Dia masih ingat tuh, yang tempat anak-anak itu latihan, iya. Oh iya udah nggak apa-apa, lo kan nggak pernah minta apa-apa dari gue, iya deh, itu ratusan juta loh untuk bayar biaya jual belinya ya aja. lumayan lah ya. Iya, dia waktu itu udah bingung kan, rumah kebeli tapi pajaknya enggak, coba gimana. Akhirnya saya bisa beli, ya Allah saya sampai nangis sekeras-kerasnya di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Hari ini guys, ini hari yang agak cloudy ya. Iya. Hujan kemarin seharian. Iya, tapi tidak se-cloudy hatiku. Kenapa? Karena aku ketemu sama, aduh ini idola banget. Dari aku umur 2 tahun guys, tahun 74. Beliau ini sudah main film. Judulnya apa ya? Romi and Yuli. Iya, Romi dan Yuli. Itu kalau nonton filmnya, aduh unyu-unyu ya. Belum ada drakor. Mereka sudah emang 2 tahun udah bisa nonton? Hah? Iya, pokoknya ala-ala gitulah. Tapi kan kalau kita penonton setia film Indonesia pasti tahu dong. Yesi Gusman. Yeay! Halo, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Mbak Yesi nggak pernah tua-tua ya? Aduh, Mbak udah punya cucu saya Mbak Vena. Tapi apa resepnya Mbak? Maksudnya matanya tuh tetap Yesi Gusman gitu loh, sama senyumnya, orang nggak bisa lupa. Terima kasih. Ya, resepnya apa ya? Nggak pakai resep sih, kayaknya biasa-biasa aja, happy-happy aja. Oh gitu. Kayak Mbak Yesi nggak pernah marah ya? Kadang-kadang marah juga. Coba kalau marah kayak apa? Kayaknya aku selalu ngelihat Yesi Gusman itu selalu dapat peran-peran yang protagonis. Ya kan? Iya, jadi lama-lama jadi kebiasaan ya. Oh, protagonis gitu. terus, tapi kalau seorang pemain kan seharusnya harus bisa semuanya. Oh gitu. Protagonis, antagonis dan lain-lain. Kebetulan aku kan dosen. Jadi kalau di kelas performing arts itu ya sebetulnya seseorang pemain yang baik tuh harus bisa semuanya sih. Oh gitu. Tapi gimana antara peran protagonis sama antagonis susahan mana Mbak? Ya aku karena kebiasaan protagonis tentu kalau mendapat antagonis itu tantangan buat aku ya. Nah pernah dapat di film Umi Aminah tuh jadi istri yang galak kan itu ya. Ya kalau aku sih suka, tapi orang yang nonton kurang suka. Jadi kalau penonton film Indonesia itu kalau udah kesan baik harus baik terus, bener? Iya. Kalau udah peran jahat harus jahat mulu, ya kan? Padahal sebenarnya nggak harus gitu ya. Harusnya seorang pemain yang baik itu bisa semua peran. Jadi Mbak Yesi Gusman ini sekarang usia beda 10 tahun ya sama aku ya. Aku 49, Mbak Yesi 59. Pasti betul. Pengalamannya banyak banget dan sekolahnya udah di mana-mana, di Amerika, udah di mana-mana. Mbak, kira-kira apa sih Mbak di umur 59 ini yang belum kesampaian? Kayaknya sekarang sudah sangat bersyukur dan menikmati. Justru 3 tahun terakhir ini saya lagi mengurangi kegiatan Mbak. Jadi sebelum 3 tahun ini, 15 tahun ke belakangnya itu, boleh dibilang saya sering banget keluar kota ya, ke seluruh Indonesia ini. Ya memang bukan sebagai artis atau entertainer, tapi lebih kepada dunia pendidikan. Apakah itu taman bacaan yang harus dikunjungi, tapi juga tugas-tugas pemerintah. Jadi dengan Pemda, dengan Bupati, Gubernur, kita mengembangkan taman bacaan para ibunya, Dharma Wanita dan lain. Jadi 15 tahun itu boleh dibilang sangat sibuk ya, subuh-subuh udah ke bandara, di sana dijemput, besoknya pulang. Sampai kadang-kadang kalau dari daerah kan suka dibayain makanan tuh. Kadang-kadang di meja saya tuh bingung, ini makanan dari hampir seluruh daerah tuh ada di situ. Oh jadi 15 tahun Mbak boleh dibilang termasuk penggiat untuk TBA ya, Taman Bacaan Anak. Dua, jadi Taman Bacaan juga. Terus saya kan sekjen di Badan Agitasi Nasional PAUD dan PNF. Terus saya juga jadi ketua Komite Pelaksana Akreditasi untuk PAUD dan PNF. Jadi 2 periode. Wow. Jadi Mbak Yesi itu sebenarnya tujuannya apa sih dalam hidup? Kan kalau
urusan yang namanya acting itu udah kelar lah ya. Semua FFI piala sudah pernah didapat. Kemudian pengakuan masyarakat terhadap seorang Yesi Gusman tuh belum ada loh. Yesi Gusman wannabe yang sekarang kan belum ada, belum tergantikan lah gitu. Tapi sekarang banyak loh pemain-pemain muda tuh yang hebat-hebat. Saya kan kebetulan baru jadi juri Festival Film Indonesia selama 5 tahun terakhir inilah. Jadi saya lihat semakin lama pemain-pemain baru tuh semakin banyak dan semakin banyak yang bakatnya luar biasa, Mbak Vena. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin memang era sudah berbeda, kebutuhan penonton juga berbeda. Tapi saya beruntung lah kalau berada dikatakan di era seperti itu. Di mana waktu itu kan untuk bikin film aja persiapannya itu 2 bulan, syutingnya bisa 2-3 bulan kalau film biasa. Kalau film-film kayak Cut Nyak Dien itu kan Mbak Christine Hakim bisa bertahun-tahun ya, merasakan nikmatnya, membaca skenario secara pelan-pelan. Saya terus terang sekarang belum sanggup ya, kayak sering ditawarin untuk stripping kayak gitu Mbak. Aku tuh ngebayanginnya tadi kebetulan juga ngobrol sama teman satu lagi, ya kita harus setiap hari, ya kan, dari pagi sampai malam. Ya terus udah gitu skenario kadang baru dikasih di lapangan. And then bisa setahun 2 tahun. Aku ngebayangin kapan waktu buat cucu aku. Nah, aku sudah sampai di tahapan itu, Mbak. Jadi di mana quality time dengan family adalah lebih prioritas. Iya, tapi berarti intinya mau dikenang sebagai apa? Karena orang tetap aja mengenang Yesi Gusman tuh pemain film, dan orang nih kalau aku tadi buka open Q&A di Instagram, sayangnya tadi nggak sempet gitu. Orang pasti bilang Yesi Gusman tuh pemain film, tapi Mbak kan sekarang juga aktif di dunia pendidikan gitu. Mau dikenang sebagai apa? Suatu hari memang kalau film itu sudah terlalu nempel ya. Jadi biarpun saya udah nggak main film, kok orang masih ingatnya main film. Padahal filmnya saya tuh nggak banyak loh Mbak, hanya 13 atau 14 gitu. Tapi kan langsung boom. Tapi dibandingin orang-orang lain kan 60 ratusan, aku cuman sedikit. Tapi ya udah terlanjur nempel. Kalaupun saat maghrib pun, udah maghrib saya pakai kacamata orang masih kenalin kan. Pernah tuh di Lombok gitu, udah gelap-gelap masih. Tapi satu hari saya baru keluar dari mobil, bayar parkir, itu saat yang mengejutkan dan membahagiakan buat saya. Kenapa? Tukang parkirnya ketika kita bayar, supir saya bayar uang parkir, dia bilang, ini Ibu Yesi yang buka taman bacaan kan? Itu pertama kali dia mengatakan saya bukan Yesi yang main film. Itu buat saya mengejutkan, dan tapi saya senang gitu. Artinya eranya sudah orang mulai mengenal itu. Tukang parkir di mana Mbak kalau boleh tahu? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Oh berarti Jakarta aktif juga nih taman bacaan. Ada, jadi permulaan memang di Jakarta. Terus di Jakarta tuh ada ke daerah-daerah. Sampai kita punya mitra-mitra, jangan katakan punya saya ya, namanya mitra. Jadi kita kerjasama. Terus sekitar 500 sampai 600 ada dengan sekolah, dengan macam-macam deh. Kenapa taman bacaan Mbak? Ya, tiba-tiba gitu. Oke, jadi waktu itu kan Krismon kan, tahun 98. Nah, semua itu ada kondisi kita sedang dalam keadaan chaos ya negara ini. Lalu terus saya berpikir kita ketakutan di rumah nggak keluar-keluar, sampai akhirnya kita mulai berani keluar rumah. Kita sedang naik mobil di lampu merah di daerah Kuningan itu, habis hujan. Saya melihat seorang gadis, saya setengah ngantuk gitu ya, ada yang ngetuk-ngetuk jendela mobil saya. Itu seorang gadis umur 9 tahun berponi, saya masih ingat wajahnya nggak gitu besar, tapi matanya sangat besar. Mata besar, dia minta uang dengannya. Terus saya terpikir saat itu adalah, gimana ya ibunya anak ini? Sedangkan anak saya kebetulan waktu itu baru 2, laki-laki, pasti sudah makan, sudah buat PR, sudah dibalik selimut, sudah tidur, siap buat sekolah besok. Terus saya pikir detik juga, apa saya memalingkan wajah saya atau saya harus berbuat sesuatu gitu loh. Ya, karena ini kan perempuan rawan jam 9 malam kan. Betul. Nah, tapi apa yang bisa saya buat ya? Saya suka ke library waktu sekolah di Amerika. Lalu saya punya buku dari anak-anak saya. Karena buku waktu itu kan orang nggak peduli lagi, yang penting sandang pangan papan kan. Nah, bikinlah, terus saya pergi ke perkampungan, di sinilah tempat yang tepat lahir Taman Bacaan di Jakarta. Kalau di daerah kan banyak, Mbak? Jakarta mana? Kebetulan di Serawajati waktu itu, kan saya pernah tinggal di Kalibata. Jadi kadang-kadang kalau di daerah padat penduduk itu, di dalam rumah yang kecil ada motor juga, ada kompor juga, tidur juga di situ. Tidak ada tempat bermain buat anak. Nah, disitulah terpanggil kita harus tumbuh di sini. Yang kadang-kadang karena dekat rumah yang pertama tuh ya, jam 3 pagi banjir, kita diteleponin satpam angkat-angkatin bukunya. Jadi dibikin seperti suasana nyaman, warna-warni yang anak-anak sukai, ada karpet, bantal, anak-anak bisa membaca dan bermain. Wow. Nah, ternyata bakat saya di film saya kembangkan di situ, jadi bermain peran. Jadi bagaimana buku itu diberi ruh, dimainkan dan mengundang relawan-relawan seniman. Jadi tahun berapa itu Mbak ya? 99. 99 ya. Jadi waktu itu lumayan, akhirnya kita juga diminta
oleh Kemendikbud untuk mengembangkan direktorat yang berkaitan dengan taman bacaan. Pernah juga menjadi narasumber untuk masukan di Bappenas. Bahwa membaca itu bukan sekarang era digital ya, tapi pada waktu itu yang dibutuhkan adalah taman bacaan yang memasyarakat, bukan perpustakaan library yang high profile, tapi sesuatu yang merakyat yang ada di perkampungan. Dan itu ternyata tumbuh kembang. Wow, keren banget kan guys. Jadi ternyata yang namanya jadi artis itu tidak selalu hedon, ya kan? Oh iya. Ya kan? Agak beda ya. Kalau artis zaman dulu tuh nggak pamer-pameran gitu nggak ya Mbak ya? Enggak. Kalau zaman sekarang gimana Mbak melihat itu kan udah berganti gitu ya Mbak zamannya ya. Kalau nggak pakai tas Hermes kayaknya nggak artis gitu. Gimana? Gitu ya, bahasanya lucu ya, gayanya ya lucu banget. Iya loh, kadang-kadang kan ini konotasi artis itu kan kalau zaman dulu kok beda banget sih Mbak ya, zaman sekarang ya Mbak ya? Gitu ya? Iya, kalau zaman dulu tuh bener-bener ke acting, ya kan, ke image. Jadi kayaknya marwahnya artis tuh wow gitu ya, grande gitu kan. Kalau sekarang tuh terima kasih Mbak Vena, ada pujian buat artis zaman dulu. Iya, maksudnya kalau sekarang kan beda. Gimana Mbak menyikapi jadi, itu? Sah-sah aja ya, atau saya gimana? tidak ingin memberikan komentar yang seakan-akan menghakimi apa yang dilakukan orang lain. Karena mungkin era sudah berbeda ya Mbak, tuntutan zaman juga sudah berbeda. Tapi kalau saya dan saya lihat juga teman-teman yang di era saya itu ya, kita tuh cenderung tidak ke tadi hedonis atau ke materialistis. Dan saya pribadi itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah mendapatkan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu karena faktor material. Dan saya merasa hidup saya sudah cukup dan kesederhanaan buat saya is okay gitu loh. Saya nggak perlu pakai seperti yang tadi Mbak bilang apa untuk membuat saya bermakna gitu ya. Itu nggak penting. Dan dalam segala sikap saya, apakah itu dalam pemilihan jodoh, dalam memilih pekerjaan atau apapun. Coba Mbak bayangkan 15 tahun itu saya kan kerja setengah sosial. Betul. Berarti nggak dibayar Mbak? Ada yang dibayar. Oh, ada yang dibayar. Tapi kan standar pemerintah kan. Iya. Beda, bukan tapi kan beda. Seorang artis sekelas Jessie Gusman mau melakukan turun langsung ke masyarakat. Jadi ada dua. Jadi saya yang taman bacaan yang free, totally. Tapi ada juga yang dibayar karena itu kan dana pemerintah ya, yang mengundang. Tapi ada juga yang lembaga-lembaga swasta yang kayak misalnya jadi narasumber di webinar, which is sampai sekarang masih sampai jadi dosen. Jadi ini guys ya, memang beda ya. Mungkin pendidikan dari orang tua kali ya Mbak ya. Ya, Papa memang dulu pengen aku jadi dokter Mbak. Cuma aku melewat jadi belajar bisnis. Takut sama darah Mbak Vena. Tapi intinya sebenarnya orang tua support dong, jadi artis, support. Kalau papa memang papa mama keluarga seniman, suka seni. Papa suka main musik, mama juga suka jadi model, dan juga penari dulunya ya. Ya mereka sih nggak melarang, tapi saya kan sekolah Tarakan Ita SMP, pernah berhenti kan main film. Waktu itu kan SD yang Mbak Vena nonton itu Romi dan Yuli. Oh, itu masih SD? Iya, kelas 6. Ya terus SMP Tarakan Ita nggak boleh, karena Katolik ya, jadi lebih fokus. Lalu di SMA Negeri 6, tempat kita alumni kita ya, bahkan SMA 6 juga kan. Nah, kita ini baru di sana main lagi. Itu semua gara-gara Rano. Setiap saya main film selalu pasti ngajak si Rano. Jadi gitu. Iya. Tapi lucu ya kalau zaman sekarang tuh udah cinlok loh guys. Kalau itu enggak ya? Cinloknya nggak pernah mateng-mateng. Mateng dulu. Nggak, tapi zaman dulu tuh kenapa ya Mbak? Maksudnya beda aura ya. Kalau kita main film adegan romantis, itu bener-bener romantisnya dapat tanpa perlu berlebihan ya Mbak ya. Nah, udah kebanyakan deg-degannya sama gemeterannya Mbak. Jadi sama Rano beneran nih Mbak, bener-bener hanya profesi teman main aja, profesional teman main ya. Jadi nggak pernah ada. Soalnya orang-orang tuh ya sampai hari gini masih tetap kalau Romi dan Yuli tuh Yesi dan Rano masih begitu loh Mbak, melekat. Iya, terutama lebih bukan hanya Romi dan Yuli, tapi Gita Cinta dari SMA. Oh iya, Gita Cinta. Gali dan Ratna yang itu karena mungkin orang-orang seera kita tuh masih ingat, karena mungkin mereka banyak juga yang kawin atau ketemu jodohnya gara-gara film itu juga kan. Jadi kalau sama Rano gimana ya? Udah seperti kayak dia ada dalam hidup saya, mayoritas dia, bayangkan dari 10 tahun kenal kan, sekarang 49 tahun. Wow. Jadi kita ada dalam hidup masing-masing, walaupun kadang-kadang nggak ketemu, kadang-kadang kadang-kadang nggak ketemu. Tapi ini Rano nih, insya Allah nih hari Sabtu besok di Festival Film Bandung akan menerima Lifetime Achievement Award. Nah, jadi saya juga akan hadir di sana untuk memberikan support, dan kebetulan penyelenggaranya tuh Kang Edi D. Iskandar tuh yang penulis novel Gita Cinta dari SMA. Wow. Jadi seperti reuni lah.
Wow, seneng ya. Maksudnya kita di usia-usia sekarang itu bersilaturahmi lagi tuh luar biasa. Itu yang paling penting, Mbak Vela. Paling penting ya. Apa artinya hidup ini kalau tanpa teman? Betul, betul. Teman yang sehati, teman yang tulus gitu. Dan hari ini saya mendapat lagi kedatangan seorang sahabat adik saya yang cantik, dan saya sangat impress loh dengan pemikiran Mbak Vena dan ketegaran hati Mbak Vena, benar. Alhamdulillah. Aduh, dipuji sama idola. Senang banget. Mbak Yesi, aku tuh masih penasaran ya. Mbak Yesi itu kan boleh dibilang dari kecil udah jadi bintang ya. Iya kan? Dari berarti kan udah ya boleh dibilang udah terima honor. Seberapa sih orang? Saya tahu berapa pertama? 200.000 Mbak Vena. 200.000 tahun 1974. Tapi kan 200.000 tahun lumayan ya, lewat itu lumayan bisa beli-beli apa juga. Itu honor dibuat apa Mbak 200.000 Mbak? Yang ya 200.000 itu pertama tentu untuk traktir adik-adik saya makan, keluarga saya. Kedua, saya tuh punya embok. Jadi embok yang ngasuh kami dari kecil. Jadi emboknya kita semua. Saya tuh beliin dia cincin emas yang dulu ada model anggur-anggur. Ya Allah. Jadi uang 200.000 bisa lumayan ya, bisa beli cincin emas segala. Jadi ini benar-benar orang baik banget ya Mbak Yesi Gusman. Kayaknya orangnya sangat suka suka membagi ya, suka memberi ya Mbak ya. Suka bersama. Saya keluarga tuh penting buat saya. Oh gitu. Keluarga tuh penting banget. Jadi kayak keluarga yang dekat tuh buat saya mengisi hati saya gitu loh. Begitu juga teman. Jadi di yayasan kami itu kan ada teman-teman banyak ya. Nah itu juga menjadi satu keluarga juga buat saya. Jadi dimanapun di dalam kegiatan, apakah di Badan Akreditasi Nasional, jadi suasana kerja tuh selalu kekeluargaan. Kita merekatkan perbedaan. Percaya sih guys, ngomongnya aja halus banget ya. Sempat aku udah menggelegar gitu namanya Mbak Yesi. Jadi boleh dibilang Mbak Yesi tuh nggak pernah ada gosip, nggak pernah ada masalah ya, karena hidupnya lempeng banget sebetulnya ya Mbak. Sih nggak, sebetulnya juga saya kan nggak mulus-mulus banget. Gitu Mbak. Ya orang selalu berencana menikah sekali dan selama-lamanya kan. Tapi kan dalam kenyataannya tidak begitu. Ya ada ya perjalanan ini menjadi penuh warna lah. Tetapi buat itu semua saya syukuri, dan tetap saya anggap orang yang pernah masuk dalam kehidupan saya adalah guru saya. Apapun itu, baik buruknya itu saya belajar dari itu. Tapi semua ini kita semua dalam suasana persahabatan. Sekarang apalagi dengan bapaknya anak-anak ya, tetap baik gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi anak-anak juga nggak merasa ada yang hilang kan. Nah jadi titik terendahnya seorang Yesi Gusman kapan ya? Kecil, orang tuanya sayang, harmonis, udah gitu udah populer, sampai udah di usia sekarang juga kayaknya adem ayem aja, jadi nggak pernah ada deep down ya Mbak ya? Pernah kok beberapa titik down dalam hidup saya. Tapi kayaknya nggak kelihatan ya Mbak Yesi. Pernah Mbak, saya pernah down, di mana saya sangat down, tapi saya nggak usah ceritakan apa. Di mana sampai berapa lama itu saya nggak keluar kamar loh, saya menutup horden kamar saya, dan seorang yang menemani saya adalah sekretarisnya bapak saya. Bapak saya udah meninggal waktu itu, jadi saya berarti diwariskan dia yang ada di situ bersama saya. Itu beberapa lama, akhirnya problem selesai pelan-pelan ya. Dan akhirnya itu kalau kita udah pernah ngalamin yang berat banget ya Mbak Vena, yang berikut-berikutnya kita semakin canggih, benar nggak sih untuk mengatasinya. Jadi kita mengatasi problem, gue udah pernah lebih berat dari itu gitu kan. Jadi hidup ini sebenarnya indah. Akhirnya hidup ini, kado-kado kehidupan tiap hari kita tuh berbeda. Apa ya kado kehidupan kita hari ini? Ya, kado tuh maksudnya ujian nih? Ya kado itu ada ujian, itu bisa ujian yang bagus. Jadi bukan kado beneran, tapi tiba-tiba hari ini Mbak Vena dapat pekerjaan baru, tiba-tiba ada kehidupan seorang teman yang lama hilang tiba-tiba kembali, atau tiba-tiba ada buku bagus yang memberikan inspirasi. Apa aja hal-hal kecil yang kita temui, dan kita harus pandai melihat kado kehidupan kita tuh hari ini apa gitu. Wah keren guys, ini ada istilah baru, quotes baru, kado ya. Jadi kalau kado tuh pasti kita anggapnya itu udah indah ya Mbak ya. Karena kado apapun itu, meskipun kadang-kadang sesuai ekspektasi atau tidak ya Mbak ya. Jadi ini kalau aku udah kulik, tapi Mbak Yesi memang udah mateng ya. Memang kayaknya memang hidup itu harus kita manage ya Mbak ya. Jadi Mbak dengan 3 anak, tiga-tiga ini ada yang meneruskan profesinya Mbak Yesi Gusman nggak jadi seniman? Nah, kalau senimannya sih ya, tapi bukan publicly. Jadi kalau yang pertama itu dia suka main gitar, koleksi gitar juga banyak dia suka. Tapi pilihan hidupnya dia untuk profesinya dia dokter dalam bidang industri kimia. Wow. Dia dokter bidang industri kimia, dan lucu waktu dia masih S1, saya udah belajar S3. Dia bilang, mama sekretaris saya itu yang tadi saya bilang warisan bapak saya, aku pasti bisa lebih dari mama, dia bilang gitu. Terus mbaknya si sekretaris itu ketawa, nggak mungkin dong mama S3, kamu S1 pasti S2 dulu. Nggak tahu itu nggak apa. Waktu dia di Australia, dia tuh S1, terus dia dapat beasiswa untuk lompat dari S1 ke S3.
Iya. Masya Nah itu berkah Allah. terbesar. Bayangkan Mbak, single parent, Iya. dimana untuk sekolahin dia waktu itu saya harus jual tanah, jual mobil ya. Pada waktu itu ya Mbak ya. Tapi akhirnya dia juga bekerja di restoran waktu itu sambil kalau dia pengen ikut gym, dia harus ini karena saya hanya bayar untuk living cost-nya sama tuition fee. Alhamdulillah ketika lulus itu tiba-tiba dia apply, mungkin karena dia sekolahnya tahu ya bahwa ini anak terbatas lah. Jadi biarpun sekolah Australia itu saya education kan penting. Lebih baik saya tidak kehilangan tanah daripada anak saya tidak sekolah yang dia inginkan gitu kan. Terus akhirnya itu dapat beasiswa Mbak. Boleh pilih mau S2 apa mau S3, apa mau S2, S3. Akhirnya dia lompat ke S3. Jadi dia akhirnya sama saya. Bahkan dia duluan graduate-nya. Karena mamanya kebanyakan. Jadi ini namanya buah nggak jauh dari pohonnya ya. Mbak Yesi ini termasuk salah satu artis yang sangat memperhatikan pendidikan ya. Iya, buat saya itu penting. Apa sih arti pendidikan buat seorang Yesi Guzman? Kan sebetulnya kalau jadi artis saja udah more than enough ya. Kan katanya orang, lu ngapain capek-capek sekolah tuh ujung-ujungnya kan lu cari duit juga kan. Gitu. Itu gimana Mbak ngubah paradigma gitu Mbak? Itu disayangkan orang ketika saya memutuskan untuk sekolah ke Amerika. Ya kan 20 tahun yang hilang ya? Berapa tahun Mbak? Sekolah ke Amerika itu 7 tahun, tapi kan terus menikah dan lain-lain. Oh, itu ngilang bener ya? Ibu rumah tangga, terus papa juga nggak boleh, saya anak perempuan satu-satunya, sehingga saya sekolah bayar dengan uang dari film, tapi karena waktu itu dolar cuman berapa ya, 1.600 terus naik jadi 3.000, masih bisa dibayar tahun berapa ya Mbak ya? 80-an saya pokoknya graduate 85 graduate, jadi mungkin dari 81 ya. Nah itu berjuang karena papa bilang kamu anak perempuan satu-satunya, jadi dokter aja sekolah di Indonesia gitu kan. Tapi saya pengen sekolah ke Amerika. Nah setelah sekolah ke Amerika itu berjuang sendiri, akhirnya ketika serius sekolahnya baru papa bayarin. Oh, jadi tunjukin dulu ya. Nah setelah itu pulang kan, tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak, bagaimana apa tadi Mbak? Iya. Bagaimana kan kita biasanya kalau udah banyak duit, alah ngapain sih sekolah, atau ujung-ujungnya kan lu cari duit juga kan. Nah itu orang bertanya, ngapain sih ke Amerika, kan mumpung lagi top-topnya Kita Cinta itu kan, ngapain nanti momentum tuh nggak akan balik. Ya buat saya itu pilihan hidup, saya memilih untuk sekolah gitu. Jadi buat saya, bukan hanya buat saya, buat anak saya, buat siapapun, perempuan Indonesia terutama juga ya, jangan berhenti sekolah, jangan pernah dilumpuhkan karena engkau menikah dengan orang yang bisa menafkahimu atau apa. Karena istilahnya kalau itu you have to be able to buy your own diamond gitu. Walaupun suamimu bisa membelikan kamu diamond, tapi jangan pernah ketika keadaan kolaps tidak berdaya gitu ya. Jadi education penting, tapi education itu harusnya membuat kita melek jiwa gitu ya, bisa menjadi orang lebih adil. Tapi karena kadang-kadang jebakannya ketika orang sudah education terus jadi teoritis sekali, tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Itu jadi worthless. Ketika knowledge hanya menjadi suatu catatan hitam di atas putih. Tapi knowledge itu harus bisa membuat hidup kita lebih baik, harus bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk kita tapi masyarakat kita. Itu yang sebetulnya tricky-nya di situ menurut saya. Ya setuju sih. Ada orang yang kepinteran tapi dia nggak fleksibel sama orang, ya kan? Akhirnya dia nggak bisa mengikuti zaman, bener nggak Mbak? Atau jadi kayaknya kaku gitu ya? Iya, padahal orang itu harus fleksibel kalau nggak, apalagi di dunia politik. Nah aku mau nanya nih, gantian Mbak kan udah lumayan aktif ya di PDIP ya Mbak ya? Ya, saya pernah sama Mas Rano lagi. Oh iya bener, Mas Rano PDIP. Tapi gimana Mbak, menurut Mbak, seksi nggak sih dunia politik itu? Saya sempat menikmati, kalau itu kan saya caleg dari Jawa Barat ya Mbak ya. Caleg dari Jawa Barat, terus saya juga sesuai dengan ajaran dari partai, kita harus mulai dari awal. Kita harus mulai setahun sebelumnya. Saya masuk ke kampung tahun berapa tuh Mbak ya? Aduh sampai udah lupa sekarang Mbak itu. 2009 kah? Enggak ya? Mungkin ya. Pokoknya saya sampai lupa Mbak itu ya. Lalu terus masuk segala macam itu, memang ada rasa nikmatnya juga ya ketika bertemu dengan orang. That's why saya pikir banyak caleg yang terus walaupun kadang-kadang dia tidak mencapai posisinya itu, tapi dia akan terus. Nah, saya belajar banyak dari itu. Tapi ketika sampai kepada penghitungan itu kan kita nggak tahu ya, saya nggak ingin mengatakan apa karena kita kan lawannya laki-laki semua. Di saat itu posisi saya tuh di nomor 3. Jadi 1, 2, 3 kan dan seharusnya tuh bukan suara cukup banyak. Iya. Tapi kan katanya permainan dimulai setelah setelah after the campaign itu kan. Jadi kadang-kadang tidak ada yang campaign tiba-tiba menang gitu kan. Nah ketika itu saya juga ditawarin istilahnya kan dulu apa sih namanya, belanja ya. Iya. Istilahnya, mohon maaf ya saya ngomong gini ya karena saya emang sudah tidak berpartai sekarang. Itu namanya belanja suara. Sehingga saya sempat ditelepon, Mbak mau nggak? Karena saya nggak tega nih, orang-orang semua udah main belanja, Mbak Isi mau belanja.
saya bilang apa, dan juga kepada konstituen saya, biarpun gunung itu terbelah, kita tidak akan melakukan itu. Dan ketika akhirnya saya kalah suara gitu ya, akhirnya kita merayakan perayaan di sini, ucapan terima kasih kepada para pendukung. Dan kita bergembira karena kita tetap di jalan yang benar. Wow, keren. Jadi idealis ya. Tapi kita perlu loh orang-orang kayak Mbak Yesi. Karena sekali lagi ya, pinter aja nggak cukup. Tapi akhlak yang baik, nawaitu yang baik, itu yang kita perlukan dari decision maker di negara ini ya nggak sih Mbak? Iya. Tapi kan nggak kapok ya Mbak? Oh enggak, maksudnya jangan bisa, kapok loh ya. Enggak, masih bisa banyak berkarya dengan taman bacaan, dengan membantu di pendidikan yang sangat-sangat saya nikmati. Betul. Dan bahkan Mbak, sebenarnya kan kemarin tuh saya lama di Badan Akreditasi Nasional PAUD dan WNF. Itu beda dengan taman bacaan. Kalau taman bacaan itu yayasan sendiri ya, kita langsung ke kampung ngelihat langsung orangnya, apa yang kita bisa lakukan bersama, dan itu fun banget menurut saya ya. Dan secara spiritual, perjalanan spiritual saya mendapatkan banyak dari situ. Tapi kalau kita di Badan Akreditasi menyenangkan juga, tapi kan kita jadi agak terlalu birokrat ya. Betul. Karena harus bicara dengan gubernur, bupati, seperti itu kan, jadi bahasanya beda, kasih sambutan dan lain-lain. Nah, ketika saya selesai 2 periode itu, saya merasa ingin balik gitu ke taman bacaan karena ingin merasakan yang bersentuhan langsung. Gitu. Mbak paham, pasti Mbak Vena paham ya maksud saya. Ya itu kan beda gitu. Betul. Nah, jadi 3 tahun terakhir ini saya mulai menikmati hidup saya. Saya punya cucu, which is I adore very much. Cucu pertama laki-laki 1 tahun 3 bulan. Menikmati, saya lagi menikmati dulu nih. Menikmati, dan saya tentunya mendampingi anak-anak saya. Mereka kan harus juga diperhatikan. Ada anak saya masih SMA. Dan sekarang pandemi kayak gini. Iya. Jadi intinya sebenarnya udah kaya banget ya pengalaman hidupnya seorang Yesi Guzman ya. Alhamdulillah, saya bersyukur. Jadi di dunia istilahnya perfilman sudah memberikan yang terbaik ya. Karena kan itu aset bangsa juga loh Mbak. Filmnya kan sekarang banyak diputar, karena sekarang kan berbayar ya Mbak. Film-film jadul diputar lagi loh Mbak. Iya. Nah Mbak, setuju nggak? Masalah royalti nih Mbak, perfilman. Aku dulu waktu di Komisi 10 guys, salah satu orang yang mengusung untuk revisi total Undang-Undang Perfilman Mbak. Supaya kita nih main filmnya kapan, tapi harus dapat royalti, bener nggak Mbak? Iya. Setuju nggak? Setuju dong Mbak. Nah kebetulan ini kan saya juga waktu itu bicara di dalam satu kegiatan dengan Paramita Rusadi yang sekarang aktif kan sebagai salah satu pengurus Parvi. Katanya di Parvi itu sekarang dengan Gusti Randa juga yang ahli hukum ya, mereka sedang mencoba untuk bagaimana mengurus tentang royalti ini diperjuangkan. Bahkan terhadap orang-orang yang punya karya-karya yang sebelum ada hak royalti itu ya. Jadi kan kalau udah ada hak royalti kan dari kesininya itu sudah pasti dapat. Tapi bagaimana yang filmnya diputar-putar lagi tapi sebelum adanya undang-undang itu. Nah itu yang lagi diperjuangkan. Harus dong. Kita dukung kan, ya. Oh harus. Kan waktu itu kan sempat masuk prolegnas Mbak. Oh, terus? Revisi total Undang-Undang Perfilman. Jadi termasuk royalti, termasuk juga jam kerja, banyak hal, termasuk juga institusi-institusi yang mendukung bahwa perfilman ini kan kita harus ada peran serta pemerintah kan Mbak. Kalau sekarang ini kan boleh coba dihitung deh Mbak, Universitas Perfilman ada nggak? Cuma IKJ Mbak. SMK Perfilman belum ada, adanya SMK Broadcasting. Jadi dulu ada yang di Jogja itu yang asli apa? Itu tapi kan kita nggak spesialisasi ya. Nggak spesialisasi. Kan kita kekurangan editor Mbak. Kita juga belum editing, maksudnya kayak penulis naskah juga tuh kan masih PR. Kemudian kita belum punya kayak ya banyak lah Mbak, kalau kita bicara perfilman itu harus adalah pajak perfilman balik kepada komunitas perfilman seperti itu Mbak kira-kira. Nah makanya aku kemarin itu sempat di DPR RI, waduh berjuang sama Anang, sama pokoknya teman-teman. Nah, makanya kita menanti nih peran-peran dari ini pemain-pemain senior. Oh iya, yang sama Mas Anang itu ya. Iya, tapi Anang adalah undang-undang permusikan, aku undang-undang perfilman Mbak. Iya, aku sempat baca tuh. Tapi ini kan lucu ya Mbak ya, kalau aku ngelihat bahwa organisasi-organisasi perfilman sekarang kan banyak banget ya Mbak. Tapi menurut seorang Yesi Guzman memandang organisasi perfilman untuk saat ini dengan begitu banyaknya, ada Parvi 56, ada Parvi, ada Parsi, Bang Anwar Fuadi, ada lagi macam-macam ya Mbak ya. Itu gimana Mbak? Efektif dan efisienkah? Gitu, atau gimana Mbak? Ya saya berteman dengan semua. Di Parvi juga teman, Parvi 56 juga teman, Parsi, Bang Anwar juga teman ya. Karena itu saya tidak member di salah satunya. Oh malah nggak member Mbak? Enggak, saya nggak member. Kenapa Mbak? Tapi saya mendukung ya karena saya nggak pingin berada di salah satu kaki yang karena semuanya kan teman. Tapi kalau ada kegiatan apapun mereka
akan support. Misalnya gini, kemarin itu saya diminta oleh Asosiasi Parvi untuk mewakili mereka menjadi juri. Walaupun saya bukan member. Kalau member kan mesti punya KTA, iya, benar-benar. Enggak, dan saya bersedia juri gitu. tamu gitu ya. Kalau sebelumnya lagi lepas. Jadi saya kan 5 tahun tadi udah jadi juri ya. Jadi nggak apa-apa, ntar kalau misalnya satu waktu Parvi 56 ada acara, kalau nggak salah waktu itu tanding bola apa-apa, saya datang juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin nanti Parsi belum pernah sih sama Parsi. Jadi intinya kalau Mbak Yesi itu semua tuh teman dan semua disupport dan benar-benar yang namanya akan mensupport bagaimana industri film ke depannya ya Mbak. Dan saya yakin kok Mbak, kalau misalnya salah satu dari lembaga itu benar-benar bisa berkontribusi untuk pemain film ya, pasti dia akan banyak yang mengikuti. Jadi kalau makin ada beberapa pilihan kan lebih bagus kan? Iya. Jadi bersaing sehat ya. Bersaing sehat. Dan mungkin ini akan menyuarakan ke satu tujuan, yaitu perfilman Indonesia itu hak-hak hak-hak mutlak kayak ekonomis yang paling penting ya, kembali kepada ya pemain-pemain film itu sendiri. Karena kalau musik Mbak banyak loh orang jadi kaya gara-gara royalti. Tapi kalau pemain film zaman kita tahu ya, kalau Mbak Yesi mungkin alhamdulillah banyak pemain film yang akhirnya kan tahu sendiri ya Mbak keadaannya. Iya, saya tahu. Memprihatinkan. Iya, saya tahu, dan itu ya sebetulnya sayang banget ya. Apalagi kalau sekarang ini kan sebetulnya dulu saya main film di 200.000 ya Mbak, ingat nggak yang tadi saya cerita itu? Tadi Mbak Vena juga sempat cerita main film pertama 1 juta. 1 juta. Itu nggak seberapa dibandingkan dengan apa yang didapatkan stripping, berapa satu kali stripping. Nah, tapi nilai emosionalnya juga mungkin beda ya yang kita dapatkan dulu sama sekarang, karena sekarang kan lebih mudah. Nah, harusnya itu bisa sebanyak, tapi anak-anak muda sekarang udah pintar, kayak udah bisa memanage. Tapi yang sisa-sisa yang zaman dulu itu ya masih ini ya mungkin tidak termanage dengan baik tadi itu. Kalau bisa hati-hati banget dengan jebakan bahwa kita harus memuaskan penonton. Jadi misalnya karena kita pingin keren, kita tadi tas yang sebut itu berapa, itu kita harus rasanya kalau belum punya itu kesalahan belum komplit ya. Nah, sebetulnya nggak harus begitu. Diri kita yang lebih harus menonjol daripada produknya kan. Nah itu jadi kadang-kadang uang tuh mungkin habis karena kepakai buat hal-hal yang sifatnya seperti produk. Tersier ya. Tuh. Bukan primer. Dengerin ya, jadi ini karena mungkin sekolahnya tinggi ya guys ya. Jadi udah punya pola kehidupan yang lebih baik ya Mbak. Jadi berpikirnya tuh ada blueprintnya gitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan tidak tersesat ya Mbak ya. Loh, jelas dong kalau ini aja rumahnya gede loh guys. Tapi Mbak, ini boleh nggak ya? Kita kan lihat sekarang pemain-pemain film itu pasti banyak banget yang etos kerjanya beda lah sama kita dulu. Ada nggak Mbak yang ingin di-share sebagai orang yang ini kan sudah menjadi legend ya, yang mau di-share gimana sih kita menjadi seorang pemain film yang berkarakter Mbak gitu. Ya pokoknya zaman memang sudah berubah ya Mbak. Penonton sudah berubah, saya juga memahami. Tapi satu poin, walaupun mungkin ada kelebihan dan kekurangannya di setiap era ya. Tapi kalau kelebihannya, saya dari lihat menjadi juri festival film berapa tahun ini adalah semakin banyak anak muda berbakat. Semakin banyak genre-genre perfilman yang lahir. Sekarang kan kalau dulu kita di Jakarta, ibu kota aja gitu, paling Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan. Kalau sekarang kan sampai Papua, NTT diangkat kisah-kisah yang ada di sana. Itu kan kelebihannya ya. Dan mereka juga totalitas. Nah, tapi saya harapkan itu jangan terkena jebakan karena kita harus menyenangkan hati penggemar. Jadi apa harus begini, harus begitu, sampai akhirnya kita tidak bisa memanage kehidupan kita dan kita harus selalu tidak menjadi diri kita. Nanti kita tidak bahagia karena kita harus selalu memakai peran-peran yang harus diinginkan oleh masyarakat. Padahal manusia kan makhluk yang plus minus dan ada kelemahannya juga ya. Jadi aku senang seperti kayak Mbak Vena, nggak afraid to be yourself. Kita udah pernah melalui perjalanan kehidupan, tidak mulus seperti yang kita harapkan sekali menikah untuk selama-lamanya. Tidak seperti itu. Itu fairy tale ya. Ada sih orang yang ada berhasil, juga ya. Banyak juga itu yang emang udah takdirnya Mbak. Tapi kita tidak asian kan. Saya tuh paling ini ya Mbak, kalau udah bilang sudah pernah gagal rumah tangganya. Kok dibilang gagal gitu, sedangkan itu kan semua ada di Lauh Mahfud bahwa perceraian, perkawinan, kelahiran, kematian sudah ada. Siapa yang mau sih gitu kan? Ngapain sih Mbak, capek juga ya. Tapi kalau takdirnya sudah kita dihadapkan dalam pilihan, apakah pilihan itu pilihan moral, spiritual, dimana kita harus memilih, ya kita harus memilih kan. Nah jadi itu adalah proses perjalanan hidup, bukan satu proses kegagalan. Jadi jangan kecil hati, jangan ada teman-teman yang misalnya pernah divorce lalu seperti kayak Pinder, merasa dirinya tidak ada kurang, tapi nggak usah gitu. Tuh denger ya ibu-ibu single mom,
harus semangat. Itu kebugaran terus. Harus berolahraga. Tapi Mbak, intinya Mbak sudah melihat industri perfilman Indonesia sangat maju ya. Menurut saya dalam segi genre dan ini ya peralatan juga jauh kan. Tapi ya itu saya harapkan bisa long lasting gitu loh. Jangan hanya sebentar, tapi karena itu coba berbagai peran. Jangan jadi terpaku seperti kayak saya jadi protagonis terus ya. Oke guys, jadi kalau ngobrol sama Mbak Yesi karena memang orangnya tuh banyak banget ya knowledge-nya ya. Karena kan buat Mbak Yesi tuh kayak pendidikan itu sebagai kebutuhan ya. Iya. Jadi antara kalau disuruh pilih antara karir atau pendidikan, ternyata dia memilih pendidikan dan itu nggak salah. Dan akan selalu. Jadi yang namanya Taman Bacaan itu sebagai legacy ya Mbak ya, yang akan diturunkan kepada anak-anak bahwa ibunya bukan hanya terkenal sebagai aktor, sebagai artis, tapi juga sebagai penggiat untuk karena baca itu kan jendela dunia ya Mbak. Betul. Jadi itu juga akan membuat anak-anak Indonesia tidak lagi buta huruf ya Mbak ya. Kemudian bisa punya peluang yang sama dengan anak-anak yang punya. Tapi sekarang ini Mbak dengan era digital ini, yang buta huruf bukan hanya anak-anak muda, banyak loh orang-orang yang udah tua itu sebelum digital pun masih banyak di daerah-daerah itu perempuan-perempuan orang-orang yang memang tidak melek baca gitu ya. Nah, tapi sekarang era berubah lagi kan dengan sekarang ini kan industrial revolusi industri yang 4.0, 5.0 itu udah masuk era digital. Saya tuh termasuk yang ketinggalan loh. Saya termasuk manusia yang gaptek dalam hal namanya Mbak teknologi komputer. Untung ada jembatannya. Anak saya bantu. Jadi lama-lama saya bisa juga. Sebenarnya saya nggak gitu bisa. Nah kalau kita makanya antara generasi terus saling membantu. Yang seperti udah lebih dewasa mungkin kayak knowledge. Tapi teknologi IT ada di tangan anak muda zaman sekarang. Iya, tuh. Jadi buat ibu-ibu jangan marah mulu sama anaknya kalau main HP ya, belajar ya. Tapi intinya Mbak, ini buat anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada dengan taman bacaan. Kalau aku yakin ini mestinya sih Mbak Yesi jadi menteri ya someday ya. Kalau tiba-tiba yang nawarin gimana Mbak? Tapi kan mesti aktif dulu loh di partai Mbak. Udah nggak bener ya? Nggak deh, kayaknya sekarang saya ingin menjadi manusia yang langsung melakukan sendiri apa. Saya adalah orang yang free spirit. Jadi saya lebih ingin menentukan sendiri apa yang saya ingin lakukan hari ini tanpa saya harus terjebak dalam ikatan-ikatan yang kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan jiwa saya. Enggak kayaknya. Keren guys, itulah perempuan yang sejati, perempuan yang firm, yang tahu apa yang dia akan lakukan dalam hidupnya ya. Bukan masalah umur kan Mbak, ini kan masalah idealisme dan aku yakin pokoknya kalau orang-orang baik itu pasti diberikan kesempatan sama Allah yang kita nggak pernah prediksi ya Mbak ya. Jadi nggak harus melalui kementerian, nggak harus melalui DPR, nggak situ ya luas. Bahkan ini Mbak Vena, ini yang kita omongin sekarang. Mudah-mudahan harapan saya maupun ketika Mbak Vena menjadi tamu di YouTube saya, walaupun saya jadi apa yang kita obrolin ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pasti. Buat teman-teman yang menonton atau menggerakkan hati dia, dan mungkin dengan begitu dia bisa membuahkan hasil karya yang bagus gitu, atau menolong dia dari keterpurukan atau apa. Itu yang menurut saya sangat penting Mbak. Nih ya, aku pertanyaan terakhir nih guys, menarik nih ngobrol sama Mbak Yesi. Ada nggak pengalaman yang menyedihkan atau menyentuh hati pada saat kita menjadi penggiat untuk taman bacaan? Karena kalau di pelosok desa kan suasana yang berbeda ya Mbak ya. Ada nggak yang Mbak ingat kayaknya bikin? Ada sebenarnya ada dua hal yang sebetulnya menyangkut orang lain dan yang menyangkut langsung pada saya. Tadi kan saya katakan taman bacaan memberikan perjalanan spiritual yang berwarna buat saya. Satu hari saya sedang pergi ke daerah gitu ya Mbak, lalu satu kadang saya lagi lihat di kampung itu rapat-rapat juga rumahnya. Kok ini ada tanah bekas kayak ada gubuk tapi udah hancur. Ada bapak-bapak lagi sedih merenung di situ, nggak terlalu tua banget sih. Terus kata si bapak RT itu dia punya apa yang kayak musola kecil atau apa, tapi baru kebakar. Dia mungkin bingung dia gimana gitu ya, sedih. Nah kebetulan waktu itu lagi ada rezeki gitu ya, jadi saya langsung berbagi, saya bisa merasakan gitu gimana apa yang dirasakan. Tapi bukan hanya itu sih, kalau menurut saya pengalaman spiritual apapun kita merasakan dari doa anak-anak taman bacaan. Ini rumah yang saya tempatin ini Mbak ya. Ketika itu kan memang ini sebenarnya awalnya rumah keluarga, tapi memang dibeli tanahnya ketika saya lahir. Nah satu hari rumah ini kan mau dijual. Tadi susah banget jadi cerita nih. Ini mau dijual tuh susah, padahal harga sudah turun sekali, tapi orang kayak cuma lewat-lewat aja, nggak ngelihat Mbak. Saudara saya pernah lewat sini malam-malam sampai 2 jam tuh katanya nggak kelihatan, padahal kita udah tulis di luar dijual gitu ya. Ini merinding aku, jadi dia kayak nggak ngelihat gitu rumahnya. Padahal kita udah mau jual sekali gitu. Nah waktu itu tinggal di Pantai Mutiara. Nah sampai satu hari adik saya datang ke rumah Pantai Mutiara. Kak katanya, akhirnya kita bagaikan ada lampu di dalam kegelapan. Apa tuh kata saya bilang gitu kan? Ada orang yang mau beli rumah itu, seorang
Jenderal atau apa gitu. Udah mau beli, udah mau kasih DP nih. Hati saya kayak patah gitu loh Mbak. Ternyata tuh saya tuh sebenarnya sedih kalau ini dijual, tapi tanpa saya sadari. Tapi kan namanya rumah keluarga ya, harus dong kan semua perlu kebutuhan dan papa juga udah nggak ada waktu itu. Akhirnya saya berpikir berunding ke anak-anak nih gimana nih kalau si Jenderal ini kasih uang gitu. Akhirnya saya berniat menjual rumah saya Pantai Mutiara untuk membeli rumah ini kembali gitu loh. Ya, saya sampai harus telepon ke si Pak Jenderal itu. Untuk membatalkan. Takut juga saya, Pak Jenderal ini marah nggak ya? Soalnya dia katanya lagi ke Singapura, dia mau ngambil uang buat DP kali ya, atau gimana? Saya berpikirnya seperti itu. Terus saya katakan terus terang, Pak, kayak kita mau, tapi untung dia baik. Dia bilang, ya kalau misalnya belum ada kesepakatan di antara keluarga, ya saya juga menghormati itu. Nggak berani. Akhirnya bisa saya batalkan, Mbak. Saya udah nekat ya waktu itu ya. Udah akhirnya saya kebetulan kok rumah yang dijual di Pantai Mutiara bisa plek. Bisa membayar rumah ini. Jadi, pas gitu ya. Nah, untuk adik-adik saya, kakak saya, walaupun saya nggak dapat lagi dong karena saya harus hidup itu. Ya akhirnya saya tinggal rumah ini rumah tua yang walaupun bahan-bahannya kuat sih, tapi kan tetapnya ke rumah tua ada bocor sana bocor sini yang saya. Kalau kita punya rumah yang simple aja sederhana kan lebih gampang ya Mbak. Betul. Tapi saya merasa ini tanggung jawab dari saya karena bapak saya dulu meninggal di sini. Banyak histori ya. Ibu saya juga, anak-anak saya juga di sini besar di sini, kakak adik saya kan semua dari kecil di sini. Jadi buat saya itu perjalanan spiritualnya adalah ketika saya mau beli rumah ini udah kebayar semua pajaknya, nggak kebayar untuk pajak jual belinya. Bingung kan, uangnya udah habis. Iya. Aduh gimana nih mau nyelesain ini, mesti bayar ke notaris kan. Udah sedih gitu, waktu itu saya udah single parent. Nah saya sedih gitu banget, lagi lihat-lihat buku telepon. Terus saya ketemu nama teman saya yang dulu sekolah di Amerika, dia tuh owner dari satu bank. Nah, terus akhirnya saya waktu sebelum itu dulu ya, saya dalam kesedihan saya itu belum bisa bayar pajak, dikejar waktu, saya harus membuka taman bacaan di satu daerah yang kalinya lagi dikeruk, ya, itu di pinggir karena kenapa ada seorang gadis yang suka sakit-sakitan. Terus kata orang pintar di sana dia harus membuka kegiatan berhubungan dengan anak. Jadi dia ke kantor saya, dia bilang dia membuka taman bacaan. Jadi saya bantulah dia buku-buku dan buka di sana. Nah, ketika sedang berdoa dengan anak-anak dengan kali di sebelah dikeruk-keruk gitu, udah nih pembukaan Pak Hajinya udah ngedoain gitu. Mungkin dia muka saya kusut, lagi banyak pikiran mau bayar pajak jual beli ini gimana ya. Nah, terus tiba-tiba dia bilang gini, ayo sekali lagi kita mendoakan Al-Fatihah satu lagi buat Ibu Yesi. Jadi doa buat saya khusus gitu. Aduh saya tuh senang banget loh Mbak. Akhirnya anak-anak tuh mungkin berdoa gitu sama khusyuk, mungkin didengar ya. Akhirnya besoknya itu saya lagi lihat-lihat buku telepon, ketemu nomor telepon teman saya itu. Saya teleponlah dia mau minta tolong gitu kan. Ini untuk bisa nggak untuk berapa hari aja sampai nanti dibayar setelah ini gitu. Terus tau nggak dia bilang apa? Karena saya mau beli rumah ini. Dia bilang gini, rumah yang dulu ada kegiatan taman bacaannya itu yang anak-anak ya. Dia masih ingat Mbak. Jadi pernah di sini juga taman bacaan? Ya kan kita suka membangkitkan semangat anak-anak bikin teater kan tadi saya katakan unsur bermain itu saya bawa ke sini karena saya dari dunia film kan. Nah itu dia masih ingat tuh yang tempat anak-anak itu latihan. Oh iya udah nggak apa-apa, lo kan nggak pernah minta apa-apa dari gue. Iya deh, itu ratusan juta lo untuk bayar biaya jual belinya ya aja. Lumayan lah ya. Iya, dan waktu itu udah bingung kan rumah kebeli tapi pajaknya enggak, coba gimana. Akhirnya saya bisa beli, ya Allah saya sampai nangis sekeras-kerasnya di telepon. Ya Allah syukur alhamdulillah ya Allah. Saya pikir dia nggak lepas dari doanya anak-anak itu. Iya tuh kan guys, jadi ini kisah nyata kalau kita selalu membantu orang dengan hati yang tulus pada saat kita perlu banget. Di situ ada bala bantuan yang datang. Jadi tidak tahu dari mana. Itulah perempuan yang kuat, dia nggak akan menangis karena kehilangan jodoh ya, tapi dia menangis justru karena bersyukur banyak hal. Ketika bantuan Allah tuh datang, rasanya kita merasa sangat dicintai dan sangat diperhatikan. Tos dulu dong Mbak. Jadi ya buat ibu-ibu yang lagi sendiri, lagi bengong nonton YouTube channel, jangan selalu bersedih karena kita sendiri, tapi justru kita harus yakin Allah itu selalu ada di dalam diri kita. Ya, makanya jangan bucin ya guys. Oke, Mbak Yesi, budak cinta. Mbak Yesi harus diajarin nih kayaknya ya, istilah-istilah baru. Jadi Mbak Yesi makasih banget ya, aku udah dikasih ilmunya. Aduh, sama-sama belajar, saya juga banyak belajar dari Mbak. Ini buat ibu-ibu sekarang perlu banget karena perempuan harus saling menguatkan ya. Betul. Jadi tidak ada perempuan tuh isinya hanya sirik-sirikan, tapi kita isi hidup kita ini yang begitu pendek ini ya Mbak, untuk mensupport perempuan-perempuan Indonesia. Sekali lagi Mbak Yesi sukses selalu, sehat. Begitu juga Mbak Vena, kita dan juga taman bacaannya. Boleh aku diundang sekali-sekali ya? Boleh. Tapi kan saya waktu itu baru cuti, baru 3 tahun ini balik lagi, nanti baru bangun lagi deh. Nanti insya Allah aku juga mau sumbang buku-buku buat anak-anak seluruh Indonesia. Sekali
Sekali lagi guys, thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.